walaupun dunia ini semuanya bergoncang, tapi kita mempunyai Tuhan tidak pernah berubah untuk menolong kita, untuk menyertai kita, mendampingi kita, bahkan akan mengeluarkan kita dari masalah-masalah yang kita hadapi. Oh haleluya. Haleluya. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang dahsyat. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, katakan tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Haleluya. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Semua menyanyi. pencipta Semua katakan ini yang sebagai doa ada, dan iman kita kepada Tuhan. dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, Tak terselami. tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, Ku sembah. Hanya Engkau Yesus. Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia, Walau semua bergoncang, Engkau tetap Allah. Haleluya. tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari saudara sembah Dia. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan.
secara pribadi dengan Tuhan. Katakan, Tuhan, Engkau tidak pernah berubah. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang besar, yang sanggup menolong kami. Glory, haleluya, haleluya. Katakan, haleluya, ku sembah. Ku sembah Saja Bapak Ibu Saudara, angkat tangan saudara, sembah Dia. Yesus, Semua angkat tangan, sembah Dia. hanya Haleluya. Bila perlu, kedua tangan saudara-saudara angkat, sembah Dia. Engkau. Oh, haleluya. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau. Lebih kuat lagi, Tuhan. katakan. Selamanya Kau tetap Allah. sembah Dia. Walau dunia Semua bergoncang, semua tapi Dia tetap Allah. bergoncang. Haleluya. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Lebih keras lagi, katakan. Ku sembah Engkau, Yesus, Amin. hanya Engkau. Haleluya. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. walau dunia semua Tuhan. bergoncang. Kami tetap pegang Kau Tuhan. Goyahkan, Kau tetap Allah. Selanjutnya, waktu dan tempat saya persilahkan buat hambanya untuk kita menikmati pemberitaan firman Tuhan. Salam jumpa kembali dalam acara Gereja Elim Tabernakel Menyapa. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, serta oleh cinta kasih karunia dari Tuhan Roh Kudus yang menyertai kehidupan kami di dunia ini. Sungguh kami mengucap syukur pada kesempatan ini. Kami boleh kemurahan-Mu untuk kembali belajar bersama kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Firman-Mu menjadi suatu jaminan, menjadi penghiburan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Buka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu. Firman-Mu menjadi kesukaan dalam hidup kami. Kami boleh melakukannya, mempraktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Terima kasih, kami mengucap syukur kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan belajar bersama kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan suatu pokok bahasan, yaitu jaminan Tuhan yang pasti. Jaminan Tuhan yang pasti. Kitab Nabi Yesaya
adalah kitab dalam Perjanjian Lama, ya. Salah satu kitab dalam Perjanjian Lama yang banyak mengandung nubuatan. Ada nubuat yang sudah digenapi, ada yang sedang digenapi, dan ada yang akan digenapi. Ya. Jadi artinya belum terjadi, tapi pasti akan digenapi. Seperti jatuhnya Israel atau kerajaan utara ke dalam jajahan Asyur digenapi setelah sekian puluh tahun nubuat itu disampaikan. Demikian juga dengan jatuhnya kerajaan selatan, kerajaan Yehuda, ya, ke dalam tangan Raja Babel Nebukadnezar, itu digenapi setelah kurang lebih 150 tahun setelah nubuat itu disampaikan. Demikian juga janji tentang kelahiran juru selamat kita dalam Yesaya pasal 7 yang disebut dengan Immanuel. Ini digenapi setelah 600 tahun Yesaya bernubuat, jadi membutuhkan waktu 600 tahun. Dan itu kita bisa baca di dalam Yesaya pasal 7, ya, ayat 14-15, Yesaya pasal 9, ayat 5 dan 6, juga Yesaya 53, ayat 1 sampai 12, yaitu tentang penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita semua. Ya. Jadi nubuatan ini pasti terjadi. Lain ya dengan ramalan. Kalau ramalan bisa terjadi, bisa tidak. Tapi nubuat ini ya yang berasal dari Tuhan pasti terjadi. Hanya waktunya adalah waktunya Tuhan, kita tidak tahu. Ya. Panggilan Nabi Yesaya ya juga termasuk satu panggilan yang unik, berbeda dengan apa yang Tuhan sampaikan atau Tuhan panggil Musa. Ya, jadi Tuhan ini memanggil tiap hamba-hambanya dengan cara yang berbeda. Kalau kita baca panggilan Musa dalam kitab Keluaran, ya, Musa dipanggil oleh Tuhan melalui suatu penampakan. Ya. Ada semak duri yang menyala oleh api, tetapi semak duri itu tidak terbakar oleh api itu. Ya. Tuhan tahu kondisi Musa pada saat itu. Musa sedang mengembalakan kambing domba milik mertuanya Yitro ya di Gunung Horeb. Kondisi Musa saat itu, Musa ini merasa tertolak ya, oleh bangsanya sendiri pada saat Musa melerai dua orang Ibrani yang sedang bertengkar. Ya. Musa dikatakan, siapa yang mengangkat engkau jadi pemimpin kami? Ya. Musa merasa tertolak. Demikian juga saat Musa ini melerai ya dan bahkan sampai membunuh ketika seorang Ibrani bertengkar dengan orang Mesir, ya, orang Mesir yang dibunuh. Musa tahu bahwa Firaun marah dan Firaun mencari Musa. Musa juga merasa tertolak oleh Firaun yang mengangkat Musa ini sebagai pangeran. Ya. Jadi kondisi Musa saat itu merasa tidak berharga. Ya. Dari seorang pangeran yang berjaya begitu di kerajaan Mesir, ya, sampai akhirnya menjadi gembala kambing domba. Di mana gembala kambing domba ini adalah suatu pekerjaan yang oleh orang Mesir dianggap sebagai kekejian. Ya. Dari seorang pangeran menjadi seorang gembala. Tapi itu adalah suatu proses yang Tuhan memang kerjakan dalam kehidupan Musa. Oleh penampakan semak duri yang terbakar oleh api, ya, semak duri yang tidak terbakar oleh nyala api itu tadi, sepertinya memberikan suatu pesan, ya, pesan kepada Musa. Semak duri ini menggambarkan suatu kehidupan yang sudah tidak berharga, ya, kehidupan yang terkutuk.
Tetapi kalau kehidupan itu kita serahkan, ya mau diserahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan proses, ya. Tuhan akan menjadikan alat, ya, bagi kemuliaan namanya. Ya, pesan ini Tuhan sampaikan karena Tuhan memang bekerja menurut caranya. Ya. Jadi Tuhan tahu kondisi Musa dan Musa melihat, ya, dalam panggilannya itu semak duri yang ada nyala apinya tetapi tidak terbakar, ya. Suatu kehidupan, sekali lagi suatu kehidupan yang mungkin terkutuk, ya, tidak berguna. Kadang-kadang kita merasa bahwa kehidupan kita ini nggak berguna, kita nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa apa-apa, ya. Tapi kalau kita mau serahkan kehidupan ini kepada Tuhan, Tuhan bisa pakai apa saja untuk alat kemuliaannya. Ya. Coba kita baca Kisah Rasul pasal 7, ya, Kisah Rasul pasal 7, ayat 22 sampai 29. Kisah Rasul 7, ayat 22 sampai 29. Di sini dikatakan, ya, bahwa Musa itu seorang yang dididik, ya, dalam kerajaan, ya, dalam hikmat orang Mesir, ya. Kisah Rasul 7, kita baca 22. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya, saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya, ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya? Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku? Sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu. Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakan dua orang anak laki-laki. Musa mendapat didikan Mesir, ya, kerajaan Mesir yang luar biasa. Sampai dikatakan dia ini berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Tetapi kalau kita baca, ya, di dalam kitab Keluaran pasal 3 dan Keluaran pasal 4, ya, kita akan mendapati bahwa benar Musa ini merasa dirinya tertolak sehingga dia hilang, ya, percaya dirinya. Dalam Keluaran pasal 3, ya, setelah dia melihat semak duri yang menyala tetapi tidak dimakan api, tidak terbakar, ya. Dan dia juga mendengar, ya, panggilan Tuhan, suara Tuhan. Dia menjawab, ya, kita baca Keluaran 3 ayat yang 10. Jadi sekarang pergilah, ya, ini perintah Tuhan. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Ya. Kalau kita baca terus, ya, sampai dengan Keluaran pasal 4 ayat 10,
ya. Jemaat bisa baca secara keseluruhan ya, tapi kita baca ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Padahal kita baca tadi di Kisah Rasul, dia berkuasa ya dalam perkataan dan perbuatannya karena didikan Mesir. Ayat yang ke-11, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Ya. Musa merasa dirinya ditolak, ya, tertolak oleh bangsanya sendiri, tertolak oleh Firaun. Ya. Oleh sebab itu sampai Musa merasa minder, ya, hilang percaya dirinya. Tapi justru disitulah awal proses kehidupan Musa untuk menjadi seorang pemimpin, seorang gembala umatnya. Ya. Jadi kehidupan yang tidak berguna, kehidupan yang tertolak ini, kalau diserahkan kepada Tuhan, ya, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan pakai menjadi alat yang berguna untuk kemuliaannya. Ya, puji Tuhan. Coba kita baca dalam Perjanjian Baru 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Ya. 2 Timotius 2 ini dalam Perjanjian Baru. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ya, puji Tuhan. Jadi sekali lagi ya, kita tidak bisa menyatakan, "Tuhan, aku ini enggak bisa apa-apa. Aku orang enggak pendidikan mungkin ya. Aku orang yang enggak punya apa-apa, enggak mampu." Ya. Tapi kalau kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan pakai. Ya. Seperti yang Rasul Paulus katakan kepada anak didiknya Timotius, jika seorang menyucikan dirinya dari hal yang jahat, ia akan dipakai untuk perabot rumah yang mulia. Ya, puji Tuhan. Sekarang panggilan Yesaya, ya, dalam Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 13, ya, Yesaya pasal 6 ayat 1-13. Ya. Ya, di sana kita baca Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ayat yang kedua, para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Ya. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya." Ya. Dan kalau kita baca ayat selanjutnya, ya, sampai dengan ayat yang ke
13 ya, kita akan melihat bahwa panggilan Yesaya itu dimulai seperti itu ya. Jadi Yesaya di dalam bait Allah mendapatkan suatu penglihatan dia. Penglihatan itu apa? Bahwa Tuhan ini ujung jubahnya ya ada satu takhta yang menjulang tinggi dan ujung jubahnya Tuhan itu memenuhi bait suci. Ya. Kenapa Tuhan memberikan suatu penglihatan kepada Yesaya seperti itu? Ya kalau kita tinjau ya dari ayat pasal 6 ayat yang pertama dimulai dengan kata-kata dalam tahun matinya Raja Uzia. Ya, ini tentu ada artinya, tentu ada maksudnya. Ya. Coba kita baca sedikit sekilas tentang raja ini ya, Raja Uzia di dalam 2 Tawarik 26 ya. Dalam 2 Tawarik 26 ya di situ ada kisah tentang Raja Uzia, juga bisa dibaca di 2 Raja-Raja 15 ayat 1 sampai 7 ya. 2 Raja-Raja 15 ayat 1 sampai 7. Raja Uzia ini ya atau disebut juga Asaria ya. Pada mulanya melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan ya, melakukan apa yang berkenan, apa yang benar. Tetapi sayang pada akhir kehidupannya Raja Uzia ini melakukan hal yang merusak. Kita baca ayat 16 sampai 22 terlebih dahulu ya. 2 Tawarik 26 ayat yang ke-16 sampai yang ke-22. Setelah ia menjadi kuat ya Raja Uzia ini, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Asaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Ya. Sebenarnya sangat disayangkan ya, seorang raja yang memulai dengan segala yang baik ya. Coba kita baca sebentar ayat yang 4, pasal 26 ayat yang 4. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ya. Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia mengungkapkan ini sebagai suatu hal di mana kita ini memulai dengan roh, ya, tetapi mengakhiri dengan daging, ya, sangat disayangkan. Akhirnya Uzia ini diisolasi, ya, dikucilkan karena dia kena kusta, ya, kena kusta. Tuhan sudah menetapkan ya melalui hukum dan peraturannya bahwa untuk pelayanan di dalam bait Allah itu diserahkan pada orang Lewi dan imam keturunan Harun. Uzia walaupun seorang raja, seorang penguasa ya pada zaman itu tidak berhak untuk membakar ukupan di dalam bait Allah. Oleh sebab itu Yesaya mendapatkan suatu
penglihatan dalam panggilannya, bahwa otoritas, bahwa kuasa di dalam bait Allah itu ada di dalam tangan Tuhan, bukan di dalam kekuasaan manusia. Lewat kejadian tersebut sebenarnya ada suatu pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita, gereja Tuhan di akhir zaman, ya, agar kita jangan sampai mencontoh atau meniru hal yang salah tersebut. Ketika kekuasaan manusia atau hikmat manusia atau pendapat, pemikiran manusia semata, ya, saya katakan semata. Sebenarnya hikmat manusia diperlukan, ya, pemikiran manusia diperlukan. Tetapi kalau tanpa Roh Kudus, tanpa disertai dengan hikmat Allah, ya, hal itu akan membuat kita jauh dari hadirat Tuhan, ya. Sekali lagi, apabila kekuasaan manusia, hikmat manusia, ya, pendapat, pemikiran manusia semata, ya, tanpa Roh Kudus, tanpa hikmat Allah menguasai gereja Tuhan, ya, kita akan jauh dari hadirat Tuhan. Ya, kita harus waspada ini, ya, karena sudah ada contoh yang terjadi, ya, pada zaman usia ini. Jadi Tuhan ini memanggil Yesaya, ya. Tuhan ingin memastikan bahwa otoritas di dalam bait Allah, di dalam rumah Tuhan ini ada pada tangan Tuhan. Kalau sekarang Roh Kudus, ya, kita jangan mengabaikan Roh Kudus. Ingat dengan ajaran, ya, pengikut Nikolaus, kalau kita membicarakan tentang menguasai, ya, menguasai masa, menguasai gereja Tuhan. Di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 6 dan ayat 15, ya, ini juga menjadi suatu peringatan bagi kita, ya. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus, kita harus berani, ya, untuk menolaknya. Nikolaus ini, ya, ajaran Nikolaus ini memang tidak banyak diungkap dalam Alkitab kita. Sangat sedikit informasi tentang ajaran pengikut Nikolaus. Tapi saya baca beberapa hamba Tuhan, ya, yang pakar di dalam Alkitab. Salah satunya bernama William Ramsey, ya, William Ramsey. Dari ajaran pengikut Nikolaus ini, ya, diambil suatu kesimpulan, ya, bahwa pengajaran ini adalah suatu usaha untuk mengadakan suatu kompromi yang masuk akal dengan kehidupan budaya Romawi dan Yunani pada saat itu, yaitu menyembah banyak ilah, ya. Dan kemudian mempertahankan kompromi itu di dalam cara kehidupan Kristen, ya. Sama saja dengan membawa masuk unsur-unsur dunia atau ilah zaman ke dalam kehidupan kekristenan kita, ya. Ini harus kita waspadai juga, ya, pengajaran pengikut Nikolaus. Banyak pakar juga menyatakan bahwa untuk mencari apa kira-kira pengajaran ini, yang pertama dari nama Nikolaus, ya. Yang kedua dari ayat yang menyatakan bahwa Tuhan benci dengan ajaran ini. Ya, kalau kita cari di Alkitab nggak banyak perkara yang dibenci oleh Tuhan, ya. Tetapi William Ramsey, pakar Perjanjian Baru, ya, seorang ahli dalam Perjanjian Baru tadi, menyimpulkan seperti itu, ya. Jadi intinya, ya, secara mudah bahwa membawa masuk unsur-unsur dunia atau ilah zaman ke dalam kehidupan kekristenan, ya. Kita harus hati-hati ini. Dalam menghadapi
keadaan ya seperti yang Yesaya sampaikan ya. Terutama di dalam Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7 ya. Yesaya 5 ayat 1 sampai 7. Ini adalah suatu kiasan dalam perjanjian lama di mana umat Tuhan ya, pada saat itu bangsa Israel ini diibaratkan sama dengan kebun anggur ya. Nah, pada saat saya merenungkan firman Tuhan ini, saya teringat ya apa yang terjadi di negeri kita yang kita cintai ini ya. Dalam kondisi karena wabah atau pandemik COVID-19 ya, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020 ya. Dengan tujuan untuk menarik investor dari luar negeri dan membuka lapangan kerja baru sebanyak mungkin ya. Tetapi para pekerja atau kaum buruh ya, saya sebut para pekerja, merasa ada poin-poin yang kurang pas dan dianggap merugikan mereka ya. Oleh sebab itu terjadi beberapa unjuk rasa. Mereka ingin jaminan dan hak kesejahteraan mereka ini terpenuhi atau terlindungi ya. Tapi di satu pihak pengusaha juga tidak ingin dirugikan ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, siapa yang dapat menjamin 100% kesejahteraan para pekerja ya? Pengusaha ya tentu nggak bisa ya. Banyak pengusaha yang tutup juga karena wabah corona ini. Pemerintah juga terbatas kemampuannya ya. Pertanyaan yang sama juga kita ajukan, siapa yang dapat menjamin kesejahteraan hidup kita ya. Kebutuhan-kebutuhan pokok hidup kita di dunia ini ya. Siapa yang bisa menjamin ya. Nah, pada saat merenungkan firman ini ya dalam Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7, saya diyakinkan ya, saya juga meyakinkan saudara, meyakinkan Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pegang ayat ini ya, bahwa jaminan Tuhan itu berlaku dalam kehidupan kita. Kita baca ya, Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia menyangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu? Yang belum kuperbuat kepadanya. Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab
kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Kalau kita baca secara keseluruhan, ya, Tuhan itu sudah berbuat segala sesuatu yang terbaik untuk umatnya. Ya. Lupa itu kan perjanjian baru. Coba kalau kita, perjanjian lama, coba kalau kita baca dalam perjanjian baru, hal yang senada, ya, bahkan lebih lagi, anaknya, ya, anaknya yang tunggal telah dikorbankan. Ya, coba kita baca, kita bandingkan dengan Roma pasal 8. Ya, Roma pasal 8. Roma pasal 8. Ya. Supaya kita ada suatu keyakinan, ya, jaminan yang pasti bahwa hidup kita ada yang menjamin, ya, ada yang menjamin. Roma pasal 8 31 sampai 39. Tapi kita baca beberapa aja ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan bisa baca secara keseluruhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, ya, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Ini suatu kabar, suatu berita yang sangat menyejukkan hati kita, ya, menenteramkan hati kita, jiwa kita, ya, bahwa hidup kita ini terjamin. Asal ya, kita hidup di dalam kebenaran dan kekudusan, ya, hidup di dalam kebenaran dan kekudusan, dan menghasilkan buah yang baik dalam hidup kita. Alkitab mencatat selain buah anggur yang asam, ya, kalau kita baca Ulangan 32 ayat 32, di situ kita menemukan ada pokok anggur Sodom, ya, dan kebun anggur Gomora yang menghasilkan buah anggur yang beracun dan yang pahit gugusannya, ya. Buah anggur yang beracun dan yang pahit. Tuhan mengharapkan kita sebagai umat menghasilkan buah anggur yang baik, artinya yang manis dan yang berkualitas, ya, yang besar, artinya punya kualitas premium. Itu yang Tuhan harapkan, ya. Dan Tuhan berjanji akan jamin lakukan segala sesuatu untuk kita, ya, karena sampai anaknya sendiri dikorbankan, ya. Apalagi yang lain pasti diserahkan, pasti diberikan kepada kita. Jadi kita jangan khawatir dengan kehidupan ini, ya. Kehidupan ini ada yang menjamin. Umat atau bangsa seperti bangsa Israel pada saat itu umat Tuhan, ya, demikian dikasih oleh Tuhan, ya, sangat dikasih. Mengapa kita tidak, ya, kita yang hidup di dalam perjanjian baru sudah pasti, ya. Kita baca Roma 8 tadi, ya, ayat 31 sampai 39 memberikan kita suatu jaminan yang pasti. Ya, jangan takut, ya, jangan khawatir tentang kehidupan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ya. Tadi saya katakan ada nubuat yang sudah digenapi, yang sedang digenapi, dan yang belum digenapi. Nah, untuk yang belum digenapi ini, sekali lagi saya katakan pasti akan digenapi, ya. Cuma waktunya adalah waktunya Tuhan, yaitu di dalam Yesaya 24, ya. Bisa baca sendiri, ya, nanti ayat 1 sampai
23, di mana bumi, di mana kita tinggal, di mana kita hidup ini akan dihancurkan oleh Tuhan, ya, akan dihancurkan. Oleh sebab itu, ya, Tuhan tidak pernah menawarkan kepada kita kerajaan dunia dan kemegahannya. Ya. Tuhan menawarkan kepada kita kerajaan Allah dan kebenarannya. Oleh sebab itu, kita harus memilih kerajaan Allah dan kebenarannya. Dalam setiap kasus dalam Perjanjian Lama, ya, ketika umat Tuhan mulai merosot moralnya, karena hubungannya dengan Tuhan Sang Pencipta tidak berjalan dengan harmonis, ya, terutama dalam hal ibadah mereka yang tidak sesuai dengan harapan Tuhan, Tuhan ini akan mengutus hamba-hambanya, ya, untuk memberikan nasihat agar umat Tuhan kembali kepada jalan yang benar. Hati Tuhan senang saat umatnya berada di dalam ketaatan, sehingga berkat Tuhan dicurahkan atas umatnya. Jadi Tuhan itu rindu agar setiap umatnya hidup di dalam berkat Tuhan. Ini harus kita garis bawahi. Tuhan itu rindu agar setiap umatnya hidup di dalam berkat Tuhan, berkat rohani dan juga berkat jasmani. Kalau kita baca Roma 10 ayat 21, ya, sebagai ayat yang terakhir, dikatakan di sana, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Ya. Dikatakan sepanjang hari, ini bukan berarti satu hari saja, ya, tetapi sepanjang hari selama hidup umat itu. Ya. Kalau zaman sekarang selama hidup kita, itu dinyatakan kepada bangsa yang tidak taat dan memberontak. Bagaimana jadinya kalau kita hidup di dalam ketaatan? Ya. Jangan meragukan janji Tuhan, percayalah walaupun keadaan tidak membaik nampaknya. Ya, karena Tuhan Yesus pasti menepati janji-janjinya. Gang perkataannya, pegang firman-Nya. Ya. Puji Tuhan. Sebagai terakhir dalam Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya. Saat kita berjalan dengan pengertian kita sendiri, kita akan merasa bimbang. Ya. Pada saat kita bimbang, iblis mulai masuk, si jahat. Jadi hati-hati. Ya. Jaminan Tuhan itu pasti. Kita harus percaya, kita harus yakin, dan jangan bimbang. Ya. Puji Tuhan, biar firman ini menjadi kekuatan, menjadi perlindungan bagi kita untuk kita tetap bertahan, ya, dalam keadaan yang demikian. Tuhan pasti akan menolong kita melalukan semuanya ini. Ya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur kepada-Mu. Firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjadi perlindungan bagi kami, menjadi penuntun bagi hidup kami juga Tuhan. Sehingga kehidupan ini menjadi berarti untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami tidak mampu mengerjakan apapun di luar Kristus. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami mampu berbuat sesuatu untuk kemuliaan-Mu. Tuhan tolong kami, lalukan Tuhan segala wabah ini dari kehidupan kami. Sehingga kami boleh beraktivitas kembali. Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.